7.2 Acid-Base Titration Sketching Titration Curve. So in this video, we will learn how to sketch the titration curve. Pertama sekali untuk sketch titration curve, kita kena tahu itu titration di antara siapa. So di sini kita tengok titration ini berlaku di antara strong acid dan strong base. And then the second one, kita kena tahu equivalence point dan juga end point bagi depth types of titration. Okey, yang ketiga kita kena tahu siapa analyte dan siapa titrant. So dalam case yang ini, analyte kita adalah HCl dan titrant kita adalah NaOH. So the next step yang kita kena tahu adalah bila kita mau sketch itu titration curve, siapa yang terletak di paksi Y dan siapa yang terletak di paksi X. So paksi Y adalah pH dan paksi X adalah volume of NaOH added. Okay, and then lepas itu kita akan labelkan paksi pH itu dengan nilai pH. Kita akan letak 7 dan 14 lah di situ. Okay, the next thing we need to do is kita akan lukis satu steep part pada titration curve itu. Okay, steep part itu kita akan lukis bergantung kepada nilai endpoint. So nilai endpoint kita adalah 3 hingga 11. So kita agak-agak saja 3 hingga 11 di sana. So itu adalah apa yang kita panggil sebagai steep part. Okay, and then after that kita akan tengok di mana kita mau mula lukis itu S. Dia S yang biasa atau S yang terbalik. So ianya bergantung kepada isi kandungan di dalam kamu punya conical flask. So kalau di dalam conical flask itu adalah HCl, meaning to say kita punya pH akan bermula daripada value yang rendah. Okay, and then sampai di steep part. Okay, selepas equivalence point, dia akan meningkat sebab base adalah dalam keadaan excess. So ingat, dia punya bentuk adalah seperti S. Next, kita kena label equivalence point, okay, pada kita punya titration curve. Okay, dan kita kena nyatakan equivalence point dan pH-nya adalah sama dengan 7. Okay, next kita akan ulang benda yang sama, cuma yang berbeza adalah sekarang NaOH dalam conical flask, HCl dia dalam burette. Okay, so langkah yang pertama tadi kita kena label lah kita punya paksi, and then kita kena label pH 7 dengan 14, and then kita kena lukis steep part bergantung dengan dia punya endpoint 3 hingga 11. Okay, selepas kita sudah lukis itu steep part, apa yang kita kena buat? Kita kena tengok kita punya curve ini dia start dari bawah atau start dari atas. So ianya bergantung kepada isi kandungan conical flask kamu. Sebab isi conical flask itu adalah NaOH, maksudnya kita punya curve akan mula daripada atas. Kita punya curve bentuknya adalah S terbalik. So kita buat saja curve daripada atas turun ke steep part dan semakin menurun. And then after that, kamu kena label itu equivalence point bagi titration curve ini. Label pada gambar rajah juga pada curve kamu equivalence point dia dan nilai dia adalah pH sama dengan 7. Next untuk strong acid weak base titration. So kita tengok equivalence point dia pH less than 7 dan end point dia adalah pH dia antara 3 hingga 7. So dalam case ini strong acid yang kita guna adalah HCl dan weak base adalah ammonia. So cara untuk kita plot sama juga macam tadi. Kita akan label pH dan juga label volume of ammonia added pada paksi Y
dan juga paksi X. Lepas itu kita label pH 7 dan 14 pada paksi Y. And then kita akan lukis steep path, dia bergantung pada endpoint. Endpoint bagi titration ini iaitu pada pH 3 hingga 7. So kita agak-agak sejak 3 hingga 7 sana kita lukiskan steep path. Okay, next kita akan buat tentukan dia huruf S betul S biasa atau S terbalik. So sebab HCl adalah pada conical flask, kita akan bermula daripada bawah and then dia akan naik ke atas. Okay, and then sebab equivalence point dia pH less than 7, kita tanda sejak mana-mana kedudukan yang kurang daripada 7 untuk dijadikan sebagai equivalence point. Next, kita akan repeat benda yang sama. Kita ulang benda yang sama untuk titration ini. Cuma yang berbeza adalah dalam conical flask adalah ammonia dan dalam burette kamu adalah HCl. So, bila keadaan begini, maksudnya kita punya curve adalah berbentuk S terbalik. Okey, ingat steep point dia bergantung kepada endpoint. So, kita tanda sahaja steep path bukan steep point. Steep path pada curve kita, and then sebab NH3 dia berada di dalam flask, maksudnya ini adalah S terbalik. So kita punya curve akan bermula daripada atas dan turun ke bawah. Okay, sebab dia ammonia, dia tidak terlampau tinggi lah dia punya pH. Okay, lepas itu apa yang kita kena buat, kita akan label equivalence point terpulang kepada kamu mau label di mana-mana. Yang penting dia punya equivalence point is less than 7 dan kamu kena label equivalence point itu beserta dengan dia punya nilai pH. So jenis titration yang ketiga adalah strong base weak acid punya titration. Tolong kasih betul ya. Strong base weak acid punya titration, yang mana strong base kita akan gunakan NaOH dan weak acid adalah CH3COOH, dan equivalence point is pH more than 7 dan endpoint dia berada di antara 7 hingga 14. So sama juga macam tadi, kita label dulu paksi Y dan juga paksi X, and then kita label pH 7 and 14 pada paksi Y, and then kita akan lukis steep path bergantung kepada endpoint. So endpoint dia di antara 7 hingga 14. So kita just lukis steep path di sana. Lepas itu kita tengok pada conical flask. Oleh sebab conical flask itu mengandungi weak acid, maka kita punya curve akan bermula daripada bawah dan naik ke atas. Okay, and then lepas tu kita akan labelkan equivalence point. So equivalence point is pH more than 7. Kita just label di mana-mana saja pH more than 7, dan jangan lupa labelkan dia equivalence point dan juga nilai pH-nya. Dan akhir sekali, okay, NaOH di dalam conical flask dan CH3COOH di dalam burette. So kita label dulu paksi Y dan paksi X dengan pH dan juga volume of CH3COOH added. Lepas tu kita labelkan pH 7 and also 14 pada paksi Y, and then kita akan lukiskan steep path bergantung kepada nilai endpoint bagi titration ini, yang mana endpointnya berada di antara 7 hingga 14. Okey, sebab ini adalah titration ini adalah bila mana NaOH berada di dalam conical flask. So meaning to say kita punya curve akan bermula daripada atas dan turun ke bawah. Okay, and then after that apa yang kita kena buat adalah kita kena label equivalence point. Okay, yang penting equivalence point is more than pH 7. Dan jangan lupa labelkan equivalence point tersebut. So itu sahaja untuk video kali ini. So saya harap kamu boleh sketch titration curve berdasarkan contoh yang saya sudah terangkan. Okay, that's all for now guys. Take care and bye-bye.